Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak dan juga orang tua, wali murid semuanya. Berikut saya berikan penjelasan tentang pendataan KJP Plus tahap 2 tahun 2020 supaya kita semua jelas dan juga betul-betul paham tentang alur pendataan KJP Plus tahap 2 ini. Baiklah, kita mulai. Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe ya. Oke. Baiklah, untuk yang pertama, KJP Plus itu adalah salah satu program strategis dari Pemprov DKI Jakarta yang diberikan atau diarahkan untuk warga DKI ya, khususnya yang usia sekolah antara 6 sampai 21 tahun dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun dan program peningkatan keahlian yang sesuai. Nah, kalau yang ini tujuan dari KJP Plus ini sudah sama-sama kita ketahui ya. Sepertinya tidak perlu saya jelaskan lebih rinci lagi. Ini hampir setiap tahun Bapak Ibu semuanya memahami tentang tujuan dari dilaksanakannya atau di datanya atau diluncurkannya program KJP Plus di DKI Jakarta. Selanjutnya ini adalah dasar hukum kaitannya dengan KJP Plus di wilayah atau di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, khususnya di Dinas Pendidikan. Nah, kalau yang ini adalah keunggulan dari program KJP Plus di DKI Jakarta. Sepertinya tidak perlu saya bahas dengan panjang lebar ya. Dan tentang penggunaan KJP Plus juga sepertinya sudah sama-sama paham ya. Hanya saya mengingatkan agar semuanya betul-betul mengikuti aturan kaitannya dengan penggunaan KJP Plus ini. Jangan sampai semuanya salah dalam menggunakan bantuan dana dari KJP Plus ini. Kita gunakan betul-betul untuk kebutuhan anak-anak kita, menunjang keberlangsungan dan lancarnya proses pendidikan anak-anak kita. Lalu terkait dengan besaran atau jumlah yang diterima atau ditransfer ke rekening ATM DKI masing-masing, ATM KJP masing-masing, saya rasa besarannya tidak berubah ya, semuanya sudah sama-sama tahu. Cuma ada sedikit perbedaan di masa pandemi ini, dana yang diberikan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kegiatan pembelajaran jarak jauh dan juga bisa ditarik tunai ya. Semuanya saya rasa sudah paham tentang besaran jumlah dana KJP Plus ini. Kemudian terkait larangan ya, ini harus benar-benar diperhatikan. Ini adalah daftar atau rincian larangan yang tidak boleh, tentunya namanya larangan tidak boleh. Ketika Bapak Ibu menggunakan dana KJP ini harus betul-betul sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan ya. Mari kita sama-sama bijak dalam menggunakan dana tersebut. Jangan sampai kita masuk ke tahapan atau bagian yang dilarang, karena otomatis dana ini akan terblokir, bahkan mungkin di tahapan selanjutnya tidak akan muncul lagi datanya. Selanjutnya, persyaratan KJP Plus ini perlu diperhatikan untuk semuanya ya. Secara umum terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidikan formal atau non formal di wilayah DKI Jakarta, terdapat dalam DTKS daerah, kemudian data lainnya ditetapkan dengan keputusan gubernur, berdomisili dan tercatat dalam kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta. Lalu untuk kartu pekerja, Jaklingko atau anak asuh terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidikan formal atau non formal, memiliki kartu pekerja, kartu pengemudi Mitra Transjakarta Jaklingko, terdaftar sebagai anak asuh, kemudian berdomisili dan tercatat dalam kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya adalah sumber data KJP Plus. Dari mana saja sumber datanya ini harus kita sama-sama tahu. Yang pertama dari Pusdatin Jamsos Dinsos Provinsi DKI Jakarta. Untuk DTKS, data terpadu dari Kementerian Sosial dan atau DTKS dari daerah dari Pemprov DKI tentunya. Kemudian dari Dinas Sosial untuk data anak panti, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk data anak pekerja atau buruh. Yang keempat, Pusdatin Jamsos Dinsos untuk DTKS dan atau DTKS daerah. Untuk Pusdatikom yaitu data pokok pendidikan dasar dan menengah atau Dapodikmen. Kemudian juga dari Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta untuk data pokok pendidikan madrasah. Yang terakhir adalah penerima existing, maksudnya yang sebelumnya memang sudah terdaftar sebagai penerima KJP Plus tahap 1. Ini perlu diingat. Ya, mudah-mudahan nama putra putri Bapak Ibu nanti akan muncul sebagai data calon penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2020. Berikutnya adalah mekanisme dan timeline pendataan KJP Plus tahap 2 tahun 2020. Ini perlu disimak semuanya, mohon diperhatikan. Tahapan 1 tanggal 18 sampai 24 September. Ya, ini adalah pemadanan data. Maksudnya di sini adalah penyesuaian data yang ada di dinas, kemudian DTKS dan juga di Dapodik. Semuanya sedang dipadankan, disesuaikan. Kita tinggal menunggu. Rencananya tanggal 25 September ini akan muncul data calon penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2020. Tapi kabar terbaru akan diundur munculnya atau dimunculkan nanti tanggal 1 September tahun 2020. Kita tunggu saja, mudah-mudahan datanya segera muncul sehingga kita bisa melihat apakah anak-anak kita ada di data tersebut. Kemudian tahapan kedua yaitu tanggal 25, mungkin dari tanggal 1 nanti ya, dimundur tanggal 1 sampai 8 Oktober. Itu adalah verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah. Jadi data yang muncul akan diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak sekolah. Dalam hari ini adalah operator KJP. Kemudian dicek semuanya dan akan diumumkan melalui grup WA atau melalui web sekolah. Nanti semuanya akan diinformasikan. Lalu jika warga yang merasa tidak mampu tetapi tidak terdaftar dapat mengajukan ke Pusdatin Jamsos. Nah, ini perlu diingat dan diperhatikan, bukan ke kelurahan secara keseluruhan, tapi ke Pusdatin Jamsos yang poskonya ada di kelurahan. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Adapun verifikasi oleh sekolah itu adalah dicek dan juga dilengkapi identitas siswa dan sekolah, khususnya penerima baru, dengan melengkapi data wali dan kontak darurat. Ini mungkin nanti kerjasamanya dengan orang tua yang kelas 1 kalau di SD tentunya, kelas 7 di SMP, dan kelas 10 di SMA atau SMK. Berikutnya ada persetujuan kepala sekolah dan upload kelengkapan berkas secara online. Nah, upload kelengkapan berkas ini akan dilakukan secara daring, yaitu melalui foto, nanti akan diupload ke link yang akan disediakan oleh sekolah. Jadi ibu, bapak semuanya akan download berkasnya, nanti akan diinformasikan oleh pihak sekolah. Di download berkasnya, diisi, kemudian diupload di link yang akan disiapkan nantinya. Jadi otomatis harus benar-benar tahu informasi-informasi yang diberikan dari pihak sekolah. Tahapan ketiga yaitu tanggal 8 sampai 9 Oktober ini verifikasi dan persetujuan kepala dinas. Selanjutnya tahapan terakhir adalah penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Nah, di sini perlu diperhatikan ketika kita bicara tentang data yang sudah muncul. Apabila nanti tidak terdapat di data sementara yang dimunculkan oleh dinas dan diumumkan oleh sekolah, ibu bapak semuanya
akan diarahkan ke Pusdatin Jamsos yang poskonya ada di kelurahan. Jadi apa yang disiapkan? Pertanyaan selanjutnya muncul. Saya harus ke Pusdatin Jamsos yang ada di poskonya di kelurahan, bawa apa saja Pak? Yang pertama disiapkan tentunya kartu keluarga, kemudian KTP asli dan juga fotokopinya. Berkas-berkas yang biasa memang disiapkan untuk kelengkapan KJP Plus. Perlu diingat untuk mengajukan ke Pusdatin Jamsos yang poskonya ada di kelurahan. Jika merasa tidak mampu namun namanya tidak muncul, nanti akan diberitahukan atau diinformasikan link untuk isiannya ya. Jadi sebelum kesana nanti ada link isian untuk siswa atau peserta didik yang namanya tidak muncul tetapi termasuk yang tidak mampu. Nah, ibu bapak semuanya, inilah mekanisme pendataan. Ini perbedaan secara rinci antara mekanisme pendataan yang dulu dengan sekarang, kaitannya dengan masa pandemi. Kalau dulu calon penerima mendaftar ke sekolah, kita ya mengisi formulir form pendaftaran. Kalau sekarang langsung datanya disiapkan oleh Dinas Pendidikan yang diumumkan. Data sementaranya berasal dari data terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui sekolah. Kemudian sekolah melakukan kunjungan ke rumah kalau dulu ya. Kemudian ini dilakukan untuk menguji kelayakan atau mengecek kelayakannya. Lalu penetapan data calon penerima sementara oleh sekolah. Nah, kalau sekarang calon penerima melengkapi berkas melalui sekolah. Ya, semua dilakukan secara daring ya, secara online. Kalau dulu calon penerima harus dikirim datanya ke kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu SKTM. Kalau sekarang tidak perlu lagi ada SKTM karena memang datanya sudah benar-benar valid dari Dinas Sosial. Kemudian yang kelima, calon penerima melengkapi berkas melalui sekolah. Kemudian verifikasi kelengkapan berkas calon penerima. Ini kalau dulu ya, pengajuan data penerima oleh sekolah. Nah, yang di sini data final penerima ditetapkan. Artinya data yang sudah ada dari dinas itu diverifikasi oleh sekolah. Ibu bapak semuanya hanya menunggu apakah ada namanya. Kalau namanya ada, ibu bapak tinggal menunggu informasi selanjutnya dari sekolah, apakah ada isian data-data yang harus dilengkapi. Semuanya dilakukan secara online ya. Mungkin nanti ada dalam bentuk Google Form, apa yang harus disiapkan, apa yang harus diupload, nanti semuanya akan diinformasikan oleh pihak sekolah. Baiklah ibu bapak semuanya, itu saja penjelasan tentang proses atau alur KJP Plus tahap 2 tahun 2020. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk semuanya. Yang jelas dalam pendataan kali ini di masa pandemi ini ada beberapa yang berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, setiap 6 bulan sekali kita ada pembaharuan data atau pendataan ulang ya. Oleh karena itu mudah-mudahan semuanya bisa paham. Adapun nanti ketika ada hal-hal yang masih belum jelas, ibu bapak semuanya mungkin bisa bertanya ke operator sekolahnya masing-masing yang menangani masalah KJP ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.